dilaksanakan 2 kali, yaitu pada tanggal 10 kemarin dan juga pada tanggal 20 yang akan datang, dan juga pada tanggal 10 Agustus. Dengan indikatornya itu kelancaran acara dan tingkat kehadiran peserta lansia yang ditanggung-jawabi oleh Golenai Baho dan juga Iwan Tober Manulang. Untuk yang ketiga, sama seperti yang kedua, yaitu kesehatan masyarakat, di mana di sini senam pada masyarakat umum. Bedanya di sini adalah senam masyarakat umum, yaitu semua kalangan bisa dapat hadir dan juga mengikutinya. Dengan kegiatannya itu mendorong gaya hidup sehat dan mempererat kerukunan antar warga. Dengan sasarannya yaitu masyarakat umum, dan kegiatannya itu kehadiran dan antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan senam bersama, dan juga proses penimbangan dan pemeriksaan kesehatan kegiatan senam bersama. Dengan indikatornya yaitu sosialisasi jadwal senam dan pelaksanaan senam massal yang akan dilaksanakan 6 kali dalam seminggu, 6 kali dan 1 kali seminggu, yaitu pada tanggal 11, tanggal 15, 18, 25, dan tanggal 1, 5, dan 1, 8, dan 15 Agustus. Indikatornya yaitu jumlah warga yang berpartisipasi dan kelancaran kegiatan yang ditanggung jawabi oleh Golen Naibaho, Iwan Tobar Manulang, dan Martua Panggabean. Untuk program kerja keempat yaitu kesehatan masyarakat, di mana di mana di mana lokasinya yaitu pada Posyandu, dengan tujuan membantu kelancaran pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, balita, dan juga lansia. Dengan sasarannya yaitu balita, ibu hamil, dan juga lansia. Yaitu kegiatannya proses pendataan, penimbangan, dan pemeriksaan kesehatan berjalan tertib dan cepat. Dengan kegiatan yaitu bantuan administrasi pendataan, bantuan pengukuran berat tinggi badan. Untuk jadwalnya dikondisionalkan karena kemarin saat presensi awal kepada perangkat desa, mereka mengatakan bahwa untuk ke Posyandu butuh izin terlebih dahulu kepada perangkat desa. Maka dari itu kami membuat jadwalnya kondisional karena butuh persetujuan dari perangkat desa. Dengan juga untuk penanggung jawabnya yaitu ada Ani Haro Raja Gugup, Gresela Pasaribu, dan Christina Elseria Rahelta. Untuk program kerja kelima yaitu kesehatan masyarakat, di mana kami melakukan sosialisasi makanan sehat dengan tujuan yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah stunting dan penyakit. Dengan sasarannya yaitu ibu rumah tangga dan warga umum. Dengan kegiatannya yaitu meningkatkan pemahaman warga tentang komposisi gizi seimbang. Pelaksanaannya yaitu pada minggu ketiga dengan spesifikasi waktunya yaitu pada Senin 20 Juli 2026 di jam 7 pagi sampai selesai di SD 29. Indikator kegiatannya yaitu tersampainya materi dan adanya interaksi tanya jawab pada para peserta. Dan pelaksananya yang menanggung jawab yaitu Arye Hani dan juga Nisa Zahra Gustiani Siregar. Untuk program kerja ke-6 untuk kesehatan masyarakat, di mana kami melakukan pemberian makan bergizi pada lansia. Dengan tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan gizi asupan tambahan bagi kelompok lansia, di mana sasarannya yaitu lansia yang ada di Desa Pertemuan 1. Indikator capaiannya yaitu tersalurkannya paket makanan minuman bergizi tepat sasaran. Dengan kegiatannya yaitu penyiapan menu bergizi dan juga pembagian MBL atau makan bergizi lansia pada saat posyandu. Waktu pelaksanaannya yaitu menyesuaikan jadwal akan ditetapkan dari perangkat desa. Seperti pada kegiatan posyandu tadi, kami masih menunggu konfirmasi dari perangkat desa.
Untuk indikator kegiatannya, yaitu tersalurkannya porsi MBL sesuai jumlah target lansia, di mana penanggung jawabnya adalah Maria Dumari Sinaga dan juga Kristi Hafiza. Untuk program kerja ketujuh, yaitu lingkungan hidup, dengan nama program Gotong Royong. Dengan tujuannya yaitu menjaga kebersihan, keasrian, dan kenyamanan lingkungan fasilitas umum desa. Sasarannya yaitu fasilitas umum seperti jalan, balai desa, tempat ibadah, dan sebagainya. Capaiannya yaitu lingkungan sasaran menjadi lebih bersih, rapi, dan terawat. Kegiatannya yaitu pemetaan lokasi kerja bakti dan juga pelaksanaan pembersihan bersama warga. Waktu pelaksanaannya yaitu dilakukan selama 6 kali pada tanggal 7, 10, 14, 17, 24, dan 31 Juli. Indikator kegiatannya yaitu area sasaran bersih dari sampah dan juga rumput liar, di mana penanggung jawabnya adalah Wira Triyono dan juga Diani Angelina Putri Sembiring. Untuk kegiatan ke-8, yaitu dengan subtema lingkungan hidup, di mana nama programnya yaitu sosialisasi dan demo pengolahan sampah. Tujuannya yaitu mengedukasi warga bagaimana cara memilih sampah dan mengolah sampah organik, misalnya seperti kompos. Dengan sasarannya yaitu pada Karang Taruna dan masyarakat umum. Dan dengan tujuan yaitu mengedukasi warga bagaimana cara memilih sampah dan mengolah sampah. Indikator capaiannya yaitu warga mampu membedakan jenis sampah dan juga mempraktikkan dasar pembuatan kompos. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada minggu kelima pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan ini juga dikondisionalkan setelah jadwal gotong royong yang, ter, yang dilakukan pada hari Jumat. Untuk indikator kegiatannya yaitu pelaksananya demonstrasi dan adanya produk kompos awal, di mana penanggung jawabnya yaitu Enika Gracia Sormin dan juga Atia Nurhafiza Manurung. Kemudian program kerja ke-9 kami yaitu lingkungan hidup, di mana nama programnya yaitu penempatan tong sampah. Tujuannya yaitu memfasilitasi warga untuk membuang sampah pada tempatnya dengan sasaran yaitu titik strategis seperti sekolah, posyandu, atau balai desa. Dengan indikator capaiannya itu terjadinya tempat sampah organik dan anorganik yang memadai di ruang publik. Untuk kegiatannya yaitu tersedianya tempat sampah. Untuk kegiatannya yaitu pengadaan tong sampah, pelabelan organik dan anorganik, dan juga pemasangan di lokasi. Untuk untuk waktu pelaksanaannya yaitu kondisional menunggu keputusan dari kepala desa. Dan indikator kegiatannya yaitu terpasangnya tong sampah sesuai titik yang direncanakan. Dengan penanggung jawabnya yaitu Ene Margareta Boru Situmorang dan juga Cecilia Boru Nababan. Dan yang terakhir yaitu program kerja kami yang ke-10 dengan subtema pendidikan. Dengan nama program adalah bimbingan belajar sekolah dasar. Tujuannya yaitu membantu meningkatkan pemahaman akademis siswa di luar jam sekolahnya seperti mengajarkan matematika, membaca, dan sebagainya. Dengan sasarannya yaitu para siswa dan siswi sekolah dasar. Indikator dari program kerja ini yaitu adanya peningkatan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dengan kegiatannya yaitu penentuan jadwal bimbel dan juga pelaksanaan kelas tambahan yang interaktif yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis pada jam 3 sampai jam 5 sore selama masa KKN. Dengan indikator kegiatannya yaitu tingkat kehadiran siswa dan kelancaran proses belajar mengajar yang ditanggung-jawabi oleh Amelia Febrianti Saragi dan juga Joshua Simarmata. Ya, pemaparannya. Sudah, Bapak. Oke ya, terima kasih semuanya. Ya, untuk menyusun program kerja kemarin sudah disepakati bersama. Sudah, Pak. Sudah didiskusikan bersama seluruh anggota, Pak.
seluruh anggota. Terus nanti ini mau disampaikan ke kelurahan ya, ke desa. Sudah. Rencananya hari Senin nanti, Pak. Rencana hari ini. Ya. Jadi oke. Di sini ada beberapa yang memang nanti apa ya? Kita harus mengacu ke ini program kerja untuk KKN itu merupakan KKN yang berdampak. Nah, kalau saya cermati di sini memang ada salah satu topik ya yang memang harus diperkuat. Yang pertama tentang ini digital digital apa? Hmm, eh, sebentar ya, Mas. Dan beberapa terkait tentang ini program kerja ada memang yang pilih aja salah satu topik yang memang ke depannya itu memang benar-benar bisa berdampak ya. Karena kan kalau saya lihat di sini ada beberapa kegiatan yang menjadi program kerja kelompok KKN di Desa Padomuan. Nah, memang harus ada satu memang topik yang memang harus ada perkuat ya. Jadi nanti memang setelah KKN ini berakhir itu memang benar-benar nanti dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Padomuan. Nah, saya sangat setuju nanti tentang website Desa Padomuan, ya, artinya desa digital, ya, karena itu sangat membantu nanti dalam mempromosikan salah satu desa yang ada di apa di Samosir, karena salah satu fokus dari ke sana adalah desa pariwisata. Ya, ini mungkin nanti ada beberapa yang memang harus dicermati ya untuk desa digital, ya. Ah, Oke, sebelumnya nanti ada beberapa yang sudah bernama desa digital ya. Anda rencana akan membuat website ya, terus program kesehatan seperti senam, posyandu ya, untuk lingkungan tadi apa sampah dan apa pengolahan sampah dan gotong royong untuk pendidikan Anda melaksanakan bimbel ya. Nah, namun secara ini kan belum bisa apa ya nanti pilih salah satu topik yang memang harus dioptimalkan ya dari keempat yang itu. Nah, kalau saya setuju nanti ada perkuat untuk yang desa digital. Ya, itu mungkin nanti setelah Anda selesai melaksanakan KKN ya di sini itu nanti memang benar-benar itu eh, apa hasil websitenya itu nanti benar-benar bisa dimanfaatkan ya oleh desa tersebut ya. Nah, coba nanti ada di situ nanti kalian perdalam lagi ya terkait tentang apa satu tema aja ya di situ yang perlu Anda fokuskan ya. Karena kalau misalnya kalau senam, senam itu biasanya kalau sudah berhenti KKN itu biasanya jarang dilanjutkan oleh di situ. Ya, benar ya. Kalau senam kan biasanya gitu habis Anda melaksanakan kegiatan, ya itu biasanya masyarakat atau apa yang saya lihat itu jarang juga sih sebenarnya tapi kalau memang itu memang bisa di apa ditekankan juga nggak apa-apa. Cuma secara umum itu sering apa setelah apa KKN itu sebenarnya nggak ada lagi kegiatan senam bareng atau apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gotong royong, ya ini ya tergantung apalagi untuk saat sekarang ini yang apa ya kalau tentang gotong royong ini kadang-kadang ya kita tahu lah ya sendiri kalau gotong royong ini kadang-kadang kurang apa info apa itu saat ini. Kalau dulu iya memang kalau dulu sering memang tiap
2 minggu sekali desa itu ada gotong royong bersihkan parit, jalan gitu. Nah, yang paling berpotensi itu yaitu mengembangkan website desa kalau saya lihat di situ, ya. Nah, jadi nanti di situ kalian coba untuk mengembangkan ya, untuk program unggulannya itu, kalau saya sih menilainya itu di pengembangan website desa, artinya atau desa digital tadi ya, karena nanti di situ, setelah Anda balik itu nanti kemungkinan itu bisa ini ya, di apa, dimanfaatkan ya, ataupun bermanfaat ya bagi desa tersebut ya. Jadi nanti kalian ajarkan kepada ini, desain websitenya itu yang bagus ya di sana. Misalnya nanti selama ini masih ada di situ sudah ada sistem digital di desa itu? Di Belum sini ya? Bapak, kemarin Ya, sudah ada desa digitalnya. Kalau belum ada itu sangat baik. Jadi kalian bisa membuat nanti misalnya pilih salah satu subtema untuk untuk desa digital misalnya untuk desa digital berbasis pelayanan publik misalnya. Nah, kemudian nanti ada diisi nanti beberapa core program. Yang pertama misalnya digitalisasi UMKM, ya. Nah, nanti diperkuat dengan itu pelatihan admin desa, kemudian bisa ditambah-tambahkan dengan apa ya? eh, saya rasa bisa nanti satu tadi digitalisasi UMKM, ya. Kemudian bagaimana nanti Anda membantu ini untuk mempromosikan desa tersebut, ya, di sana. Bisa nggak dilaksanakan seperti itu nanti? Kan ada temennya yang dari IT ya di sana. Jadi nanti bisa saya sarankan nanti untuk pengembangan desa digital itu ada program utama atau core program ya. Yang pertama mungkin nanti digitalisasi desa itu melalui seperti website desa terintegrasi ya. Misalnya apa? Misalnya nanti kegiatan-kegiatannya bisa apa? Misalnya satu ya pertama kan karena tadi webnya itu belum ada ya. Nah, nanti Anda fokus untuk membuat website desa itu ya. Kemudian bisa menginput data-data ke profil desanya, pelatihan desanya ya. Kemudian bagaimana nanti membuat SOP dalam penggunaan websitenya itu ya. Nah, jadi nanti outputnya itu bisa ya, websitenya itu bisa aktif online. Jadi ketika kita udah pulang ke Unimed, ya Anda bisa melihat bahwasannya ada loh hasil dari kegiatan Anda itu ya, terus berjalan ya. Nah, jadi nanti ada beberapa indikator yang memang nanti bisa Anda apa sebagai penilaian nanti apakah memang nanti KKN ini benar-benar berdampak ya, artinya apa kan itu berdampaknya nanti setelah Anda kembali ya, setelah dari kegiatan itu. Jadi nanti saya bisa melihat websitenya itu, nanti saya bisa dapat akses ya, mau melihat kondisi desa Padomuan itu seperti apa ya. Nah, tampilkanlah di sana nanti di webnya itu menu-menu ya, misalnya profil, berita ya tentang UMKM atau potensi-potensi yang lainnya ya. Nah, situ. Kira-kira gimana kalau menurut saudara, bisa nggak itu? Ya nanti tambahkan aja program-program lainnya ya, misalnya untuk UMKM desa ya. Mungkin untuk edukasi digitalnya juga bisa di situ. Jadi ada beberapa nanti tambahan-tambahan yang sudah ada menjadi prokes saudara itu nanti bisa dimasukkan juga ke dalam website tersebut. Ya. Nah, yang kedua misalnya nanti edukasi digital. Nah, ini kan kita memang konfis dari Unimed itu adalah pendidikan ya. Nah, ini juga penting juga mungkin Anda bisa memberikan program pendukung seperti edukasi digital. Jadi
nanti bisa Anda buat ya, misalnya di situ pelatihan pengembangan media ya, pelatihan guru ataupun siswa ya berbasis tentang literasi digital. Nah, kemudian kalau program-program tambahan Anda juga boleh lah tadi apa tentang apa tadi program apa tadi apa makan bergizi gratis bukannya? Apa MBG bukan tadi? MBL Pak. Izin Pak, izin MBL Pak. bukan MBG ya. Itu juga nanti bisa ditambahkan juga di situ. Jadi gini, kalau saran saya nanti pilih salah satu yang fokus ya untuk satu topik utama. Ya, silakan Tobert. Izin Pak, untuk program yang kami buat ini Pak, program yang lumayan besar Pak. Jadi kami di sini kerjasama antara pemerintah daerah desa Pak sama BPS dari Samosir Pak. Jadi di dalam program yang kami buat itu Pak, udah dapat include untuk pembuatan surat seperti surat keterangan miskin atau surat untuk surat tanah atau surat pernikahan itu nanti bisa proses secara online Pak. Dan juga nanti dalam website itu Pak ada berita-berita tentang desa Perdomuan saat inilah Pak, apa saja yang sudah dibuat, apa saja yang akan dilakukan dan di dalamnya juga Pak ada juga untuk tempat dokumentasi tempat wisatanya Pak. Jadi nanti orang bisa ngecek website itu di dalamnya itu ada di mana-mana aja tempat wisatanya, tempatnya seperti apa, potensi desa seperti apa Pak, dan juga jumlah penduduk juga termasuk juga di dalam itu Pak. Makanya kami juga kerjasama kepada BPS Pak dan sudah ada ACC Pak. Untuk pengerjaannya ini Pak sudah mulai berjalan Pak, sudah mulai kami kerjakan. Karena sudah dapat ACC dan sudah juga jumpa dengan BPS Pak. Jadi untuk website Pak, insya Allah aman Pak. Nah, untuk website aman. Tinggal nanti bagaimana Anda ini ya memberikan pelatihan kepada nanti operator di sana ya, atau nanti menambahkan beberapa layanan publik ya seperti keluhan masyarakat itu sebenarnya kan apa ya yang kalau kita alami kan seperti itu kadang-kadang kan banyak masyarakat itu tidak bisa menyampaikan langsung permasalahan-permasalahan yang dialami ya. Nah misalnya nanti yang pernah lihat itu di beberapa negara maju itu misalnya kayak early warning, misalnya ada bencana gitu, bisa nggak melalui websitenya itu penting kan yang seperti itu karena kan kita apalagi di apa ya kalau kita memang berharap tidak ada bencana atau apa, cuma memang nanti kalau ada early warning seperti itu jadi masyarakat juga tahu ya bisa ini ya. Tadi saya sangat setuju dengan program-program Anda tadi ya, jadi nanti benar bisa apa apalagi sudah bekerja sama dengan BPS ya di situ. Kemudian untuk yang pendidikan ada itu nggak di situ? Misalnya di digitalisasi literasi digital pun boleh juga nanti dimasukkan sih. Kira-kira nanti waktu kalian presentasi di dengan desa boleh juga nanti hari Senin ya kalau memang itu memungkinkan nanti di itu audiensi langsung ya, penyampaian langsung ya dengan semua desa, yaitu mungkin nanti saya bisa mengikuti ada yang membuat rekaman videonya ya, live-nya gitu, jadi ada beberapa ya. Kalau memungkinkan ya, Bira ya untuk di hari Senin ya. Oke, tadi tambahan-tambahan yang saya sangat setuju ya dengan apa yang tadi sudah saat ini sudah mau dikerjakan, apalagi sudah include dengan pemerintah desa, sangat baik ya untuk program kerjanya. Jadi salah satu ya kalau kalian membuat nanti kayak pengolahan sampah, mesin pencacah itu butuh biaya yang besar. Cuma nanti mungkin kalau di sini digitalisasi mungkin nanti sedikit nggak terlalu membutuhkan biaya yang besar ya. Nah, jadi nanti ada beberapa program yang nanti bisa kalian ikutkan dari program kerja saudara ya. Tadi informasi makanan program satunya lagi tadi tentang Izin Bapak, makanan bergizi lansia. Kenapa nggak fokus ke ini? Oh ini ada untuk balita ibu hamil juga ya lansia.
Nah, jadi sebenarnya kita optimalkan untuk generasi yang akan datang gitu ya. Nah, ini ya teman-teman yang dari gizi itu sebenarnya kan kita fokus untuk menyiapkan generasi-generasi yang sehat ya. Jadi kalian juga kalau udah lansia kan kita apa ya harapannya agak apa ya karena kan tinggal menunggu masa ini aja hidupnya. Cuma kalau generasi mudanya yang diapakan, nah itu lebih bagus. Ya, oke, ya kan? Izin Pak, kalau untuk Ya. generasi yang akan datangnya itu nanti Pak, di situ kami ada program yang sosialisasi isi piringku dan jajanan sehat itu Pak. Nah nanti di situ juga ada pembagian jajanan yang bergizi juga Pak, gitu Pak. Oh. Oh, nanti kalian menyiapkan ini, Gimana Pak? menyiapkan kalian apa? Ini sebagai apa aja kan? Misalnya kalian apa memberikan informasi kepada apa masyarakat desa, ya, apa bentuk-bentuk makanan ataupun jajanan yang sehat itu ya. Iya Pak, judulnya itu isi piringku dan jajanan sehat. Nah, oke. Ya, boleh juga itu tuh disampaikan ya nanti di situ. Nah, kemudian nanti satu lagi terkait sampah. Di sana gimana pengolahan sampah tadi? Selama seminggu bisa kalian apa ceritakan kondisi untuk yang lingkungan tadi? Nah, tapi desa wisata itu kalau bersih enak ya. Kita datang bersih. Jadi gimana kondisi apa untuk pengolahan sampah di sana gimana? Izin Pak, Iya. untuk program kerja yang pengolahan sampah itu Pak, izin ada kesalahan Pak bahwasannya itu bukan sampah organik, tapi kami fokus ke sampah anorganik karena di sekitar Hmm. wisata di sini banyak sampah plastik yang berserakan dan juga botol-botol. Jadi kami nanti memanfaatkan sampah-sampah plastik itu untuk diolah menjadi barang yang bernilai jual, Pak. Nah, oke. Kira-kira seperti apa misalnya idenya? Contoh kreasinya itu Pak, gantungan kunci dari lelehan tutup botol itu Pak. Nanti yang lainnya Oke. menyesuaikan Pak. Ya, mulai. Atau cari nanti ide-ide yang lain. Coba nanti ini kalian juga boleh nanti apa searching. Itu salah satu apa program yang dari apa. Nanti cari saja ketua FT yang diundang ke Cina itu namanya Pak siapa ya Pak Topik Supriyadi kalau nggak salah ya dari Jakarta Timur. Nah itu dia program-programnya itu sangat bagus yang bisa apa yang sudah pernah dikerjakannya. Mungkin dari situ kalian nanti dapat inspirasi ya. Uh, karena Bapak itu sampai diundang ke apa ya ke Cina kalau nggak salah dulu itu. Dia ada beberapa yang memang terkait tentang gotong royong, yaitu mengubah saluran air got itu dan menjadi sebuah kolam lele di situ. Nah, itu nanti juga apa juga bisa juga ditambahkan memang kalau itu misalnya memungkinkan. Kemudian itu terkait tentang ini ya, digitalisasi pelayanan publik. Nah, itu sangat bagus juga di situ. Jadi apa nanti bisa dilihat di YouTube-nya atau apa itu mungkin bisa menjadi apa mendapatkan ide dari situ ya. Karena dia juga mengolah itu secara digitalisasi. Kemudian kalau tidak salah itu dia membuat panel surya ya. Nah, itu dimanfaatkan ya untuk apa? Beberapa sumber penerangan desa di situ. Tapi kalau panel surya itu memang agak itu ya, agak. Tapi kalau memang ada dana desa, itu oke sebenarnya. Ya. Cuma nanti gini setelah ini program yang oke, yang apa tadi digitalisasi kayak rasa sudah sangat baik. Ya. Cuma nanti ada beberapa program-program tambahan yang memang perlu dimasukkan ke digital saudara ya. Berarti tadi yang sudah ada buat
program kerja, kesehatan, lingkungan tadi ya, bisa. Ya kalau untuk yang lainnya seperti senam pagi atau apa itu saya rasa untuk memberikan keakraban ya saling mengenal kondisi desa itu salah satu caranya jadi dengan mengadakan senam gitu, ya. Nah ini pastinya nanti instruktur senamnya dari olahraga ya. Iya Pak. Oke. Ya. Ya, kira-kira ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan? Karena ini di sini sudah waktu untuk apa ya? Sholat maghrib, ya. Ada lagi? Oke, coba nanti saya buat apa resume terkait apa program-program ya. Nanti saya buat apa catatan khusus nanti bisa saya share ke apa ya ke grup ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Ini ya, nanti kalau meeting ini nanti harus ada ini ya di record ya. Kalau karena ada bimbingan yang harus ada upload di apa nanti ya. Oke. Hmm. Jadi ada yang mau ditanyakan siapa? Yang mau bertanya? Ya. Nah, ya ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya nggak apa-apa. Nanti ketuanya aja yang. Cuma kan kegiatannya semua ada ya di situ. Mm. Nah, jadi nanti oh oke. Jadi memang satu aja nanti ya untuk apa melalui ketua aja nggak apa-apa ya mengupload ya. Cuma nanti kalian semua kegiatan kan barengan semua itu. Ya. Jadi saya rasa nggak masalah. Yang penting sudah ada bukti bahwasannya memang ada kegiatan ya bimbingan pelaksanaan semuanya. Ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nanti? Untuk saat ini semua sehat-sehat ya. Happy ya saya lihat. Nggak ada kendala ya. Oke bagus. Hmm. Ya apa ya? Ya, Denny, ada lagi mau ditanya? Oh, oke coba saya coba pelajari dulu nah, ya. Harus DPR nggak ya? Oh, gitu. Boleh, boleh. Jadi malam saya coba, ya. Oke. Kalau pun apapun nggak apa-apa aja. Kalau ketua aja juga pun nggak masalah saya rasa. Coba nanti saya tanyakan ke koordinator ya. Ya. Ada lagi kira-kira? Ya. Kalau hari Minggu nggak ada kegiatan ya berarti. Kalau malam Minggu kegiatan masing-masing. Oke, dinikmati aja Enggak, dulu Pak. ya. Oke lah ya. Jadi nikmati sambil healing di sana ya. Cuma topik utama tujuan utama KKN itu jangan lupa ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu pertemuan untuk hari ini. Terima kasih semuanya ya, adik-adik semuanya ya. Semoga selalu jaga kesehatan ya. Nah, disiapkan untuk malam ini ya. Mungkin ada yang mancing dari Danau Toba. Gimana Matua? Ada dapat ikannya? Hasil pancingannya sudah dapat? Udah Pak, dapat dari satu Pak. ikan merah-merah. Oh, ya udah lagi-lagi lah kalian mancing dulu ya. Oke ya, terima kasih ya semuanya. Izin Selamat dokumentasi, Pak. sore sampai ya. Tadi udah direkod kan? Belum. Ya, silakan untuk dokumentasi silakan. Untuk foto Pak. Dinyalain kameranya.
Nah, itu lagi makan apa kalau udah banyak stoknya? Itu hasil tangkapan, Pak. Lagi ini Pak, lagi bersihin ikan Pak. Mancing kapan Pak? Lumayan juga lah kalau mancing segitu, tapi ikannya kecil dapatnya. Malah Pak, apa-apa mahal. Banyak juga itu. Oke ya, jadi ingat saya waktu apa dulu. Masalahnya kecil-kecil, Mantap Pak. lah, Oke, mantap lah ya. Selamat menikmati hidangan apa ikan pancingannya. Oke ya, ya selamat sore semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Sore Pak. Sore Pak. Izin lihat ya. Ya.